Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islam dalam rangka untuk memperbaiki individu-individu muslim dan masyarakat muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita baca kata beliau, idza aradtan najaha fid dunya wal akhirati fa'mal bil wasaya al-atiyah. Kata beliau, apabila engkau ingin untuk meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka amalkanlah beberapa wasiat-wasiat berikut ini, beberapa nasihat-nasihat berikut ini. Anak-anak depan itu disuruh minggir, gak bisa, bal-balan di depan. Iya, bal-balan. Dengar suara balik. Mustah. Yang pertama kata beliau, khatib walidayka bi adabin wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata beliau, khatib, berbicaralah engkau kepada kedua orang tuamu, bicaralah kepada kedua orang tuamu dengan adab, ya, artinya dengan sopan, ya, dengan menjunjung tinggi tata krama. Wala taqul lahuma uff, dan jangan kau katakan kepada mereka berdua uff. Ya, dalam bahasa Arab kalimat uff ini adalah kalimat yang paling ringan dibicarakan kepada orang tua, yang menunjukkan keengganan, yang menunjukkan kesumpekan, dan apa lagi? Ya, kalimat yang nggak enak didengar. Bukan berarti di sini yang dibatasi cuman mengucapkan uff saja. Tapi di sini min bab aula. Kalau ucapan uff saja, yang itu merupakan ucapan yang ringan, itu sudah dilarang oleh Allah, apalagi ucapan yang lebih besar daripada itu. Dan semua mungkin tergantung dari urf.
dikembalikan kepada urf masing-masing. Ketika urf, ya budaya setempat mengatakan itu kalimat yang tidak sopan, kalimat yang tidak pantas, maka berarti juga berlaku dalam agama kalimat itu tidak layak diucapkan kepada kedua orang tua. Ini diambil dari ayat dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ini poin pertama diambil dari ayat itu. Maka nggak perlu kemudian kita tanya, Ustadz, misui wong tua hukumnya apa? Yang dilarang kan cuman ya. Berarti misui gak apa-apa gitu. Ya. Maka tadi jawabannya, kalau saja dilarang, apalagi yang lebih besar daripada itu. Wala tanharhuma, ya, dan janganlah engkau membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ucapan-ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Ya, mungkin kalau adat kita berbicara kepada orang tua dengan menggunakan bahasa kromo inggil misalnya, ya, itu adat kita, maka boleh. Dan bahkan yang termasuk sopan berbicara kepada orang tua dengan menggunakan bahasa Jawa halus, gunakan. Karena urf kita menggunakan bahasa kasar itu bentuk ketidaksopanan, maka dianggap, ya, ini dikembalikan juga kepada urf. Ya, mungkin kalau orang Arab, ya, orang Arab itu kalau seorang anak manggil bapaknya, ya abi, ya aina tadhhab, ya aina anta tadhhab, wahai abi, kemana anta? Tuh pakai anta. Ya, anta di sini artinya apa? Kamu. Ya. Nah, bagi budaya Arab itu adalah hal yang sopan sudah. Ya, aina tadhhab, kemana kamu pergi? Ya. Tapi coba kalau dipakai di sini, ya. Nah, Pak, ya, nang dikon gitu. Nah, itu bentuk kekurang ajaran, ketidaksopanan. Ya, maka sekali lagi dikembalikan kepada urf, jangan kemudian pakai urf Arab, ya kemudian dipakai di sini, beda. Kalau ini betul kembali kepada urf, karena dimutlakkan oleh Allah. Sama seperti misalnya nafkah. Nafkah kepada istri, apakah ada ketentuannya di dalam syariat? Harus berapa gitu? Nggak ada. Tidak ada ketentuannya, maka hukumnya dikembalikan kepada urf. Berbeda antara urf satu negeri dengan negeri yang lain. Ya, kalau mungkin di luar negeri sana kebiasaan kebanyakan orang itu makan satu hari cuman 2 kali, makan siang sama makan malam. Ya, pagi itu paling cuman ya roti atau apa gitu. Ya. Maka nggak boleh kemudian urf itu kita terapkan di Indonesia di sini. Kecuali kalau memang istrinya pengen hidup seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau kita paksa bahwasanya kau makan cuma sehari 2 kali, nah ini nggak boleh. Dia dianggap tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian poin yang kedua, karena ini banyak 30 di sini disebutkan sama beliau. Poin yang kedua termasuk birrul walidain, kata beliau, ati' walidaika daiman fi ghairi maksiatin fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini hadis. Kata beliau, taatilah kedua orang tuamu terus menerus, ya daiman. Ya, kita senantiasa mentaati kedua orang tua, nggak peduli kita masih anak-anak, kita masih di bawah tanggungannya, atau kita sudah tidak lagi di bawah tanggungannya. Kita mungkin sudah bisa cari uang sendiri, tidak lagi ditanggung sama orang tua. Ya, tetap mentaati kedua orang tua. Fi ghairi maksiyah, namun bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah, ya ada unsur durhaka kepada Allah, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq. Ya, dasar hukumnya Allah berfirman di dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma
apabila mereka berdua, orang tuamu, memaksa engkau untuk melakukan kesyirikan. Ya, kesyirikan ini umum, maksiat itu sebenarnya juga masuk kesyirikan. Ya, cuman nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Ada yang tahu kenapa maksiat itu kok dikatakan syirik? Berarti menghamba kepada hawa nafsunya. Ya, maksiat itu dikatakan sebagai syirik karena dilihat dari sisi dia lebih menghambakan kepada hawa nafsunya, lebih mentaati hawa nafsunya daripada Allah. Berarti yang dijadikan patokan ketaatan sama dia adalah hawa nafsunya. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka dia taati hawa nafsunya itu. Ya, karenanya Nabi SAW menyebutkan ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Sungguh celaka hambanya dinar dan hambanya dirham. Tuh, Nabi menyebutkan orang yang tamak terhadap harta disebut sebagai hamba, seakan-akan dia menyembah harta tersebut. Maka kata Allah, apabila mereka berdua memaksamu untuk kau berbuat syirik termasuk maksiat, maka fala tuti'huma, jangan ditaati keduanya. Ya, tapi bukan berarti kemudian boleh kurang ajar. Allah melanjutkan ayatnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli mereka berdua dengan baik. Ya, bahkan meskipun orang tuanya kafir, memaksa anaknya untuk masuk ke dalam kekafirannya, tidak boleh ditaati. Tapi bukan berarti kemudian anak tersebut durhaka kepada orang tuanya, berkata kasar kepada orang tuanya, membentak orang tuanya, tidak. Meskipun dia kafir, tetap Islam mengajarkan untuk berkata baik kepada kedua orang tua tersebut. Ya. Hal ini juga berlaku bagi pemimpin, rakyat kepada pemimpin. Ya, kita diperintahkan untuk mentaati pemimpin, iya betul. Namun apabila perintah pemimpin itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka tetap tidak boleh ditaati. Tapi bukan berarti kemudian pemimpinnya layak untuk kita caci maki, pemimpinnya kita rendahkan atau bahkan kita lengserkan gara-gara dia memerintahkan kita berbuat maksiat. Enggak. Pada poin itu jangan ditaati. Tapi poin-poin perintah-perintah yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap ditaati. Ya, tetap ditaati. Nah, kebanyakan diantara sebagian orang ketika pemimpin memerintahkan kepada perbuatan maksiat, maka serta-merta dia tidak lagi menganggapnya sebagai ulil amri. Wah, ini bukan ulil amri ini. Kenapa? Karena dia memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Maka mulai sekarang aku tidak lagi menganggapnya sebagai ulil amri. Aku tidak akan lagi mentaati perintahnya semuanya. Keliru. Harusnya cuma itu saja yang tidak ditaati. Tapi perintah-perintah yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, tetap wajib ditaati. Nabi mengatakan, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib atas setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin, baik perintahnya disukai ataupun tidak disukai. Jadi patokannya itu bukan sesuai dengan keinginan kita atau enggak, bukan. Baik yang disukai ataupun tidak disukai. Illa, kecuali an yu'mara bimaksiyah. Kalau diperintahkan untuk bermaksiat, baru kata Nabi, fala sam'a fala ta'ah. Kalau diperintahkan bermaksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat ketika maksiatnya itu saja. Ya. Demikian juga istri kepada suami. Ya, istri wajib mentaati suami. Namun apabila suami memerintahkan istrinya sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh mentaati suami tersebut. Tapi bukan berarti langsung minta khulu. Iya, perintah-perintahnya yang lain tetap ditaati. Ya, suami memerintahkan istrinya untuk lepas jilbab. Ya, ketika keluar rumah disuruh lepas jilbabnya. Boleh taat istrinya? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ditaati pada poin itu saja, tapi poin-poin yang lain tetap ditaati. Kemudian yang ketiga, kata beliau, talattaf biwalidaika wala ta'bis biwajhihima wala tuhaddikin nadar ilaihima ghadiban. Ya, talattaf artinya berlemah lembutlah
kepada kedua orang tuamu. Ya, berkata yang lemah lembut, berkata yang halus, bersikap yang lemah lembut ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka angel kandanani itu. Biasanya orang-orang tua yang sudah lanjut usia biasanya angel kandanani. Nah, maka sikap kita bersabar dan tetap berlemah lembut dalam mendakwai mereka. Wala ta'bis biwajhihima, dan janganlah engkau abasa wa tawalla. Abasa artinya bermuka masam. Ya, janganlah kau menampakkan wajah cemberut ya kepada kedua orang tuamu. Ya, wala tuhaddikin nadhar ilaihima, dan jangan kau menatap dia dengan tatapan mata yang ghadiban, marah, sinis, tatapan yang sinis. Ya, ini semua termasuk diantara bentuk uququl walidain, termasuk diantara bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kita tambahkan, sebagaimana tadi kita singgung, konsep taat kepada orang tua itu sama seperti konsep taat kepada pemimpin dan taat kepada suami, di mana seseorang dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Namun apabila haknya tidak dipenuhi sama orang tua, maka dia tetap menjalankan kewajibannya tersebut kepada orang tua itu. Jangan kemudian membalas, oh orang tua nggak ngasih haknya ke saya, ya saya punya hak, orang tua punya kewajiban, ya saya itu kewajibannya dinafkahi sama dia. Kewajiban orang tua itu menafkahi saya, ya mendidik saya, kemudian memberikan kepada saya pakaian, rumah, makan dan yang lainnya, tapi nggak dijalankan sama orang tua itu, maka saya sebagai anak juga tidak akan menunaikan kewajibanku kepada orang tua, gitu? Enggak. Ya, sama seperti pemimpin juga demikian. Kalau hak kita tidak dipenuhi sama pemimpin, bukan berarti itu menjadi alasan ya kita tidak menunaikan hak pemimpin. Ya, tetap menunaikan hak pemimpin. Kata Nabi SAW, fa'alaihi ma humil wa alaikum ma humiltum. Mereka yang tidak menjalankan kewajibannya, kelak mereka akan menanggung tanggung jawabnya. Ya, mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kau juga akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kau tidak menjalankan kewajibanmu kepada orang tua itu. Masing-masing punya kewajiban. Ya, maka tidak boleh membalas kezaliman orang tua, kita balas dengan kezaliman juga. Ini dilarang di dalam Islam. Ya, nggak ada istilahnya balas-balasan. Kita ini berbakti sama orang tua. Ya, makanya tadi digabung sama Allah dalam ayat surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Digabung sama Allah dengan tauhid terlebih dahulu. Maka berbakti sama orang tua itu dalam rangka kita mentaati perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka membalas jasa orang tua itu. Makanya diantara pendidikan yang salah kepada anak, anak itu ditanamkan jasa-jasanya orang tua. Nah, kau itu wajib berbuat baik sama orang tuamu, karena orang tuamu yang susah payah membesarkanmu, susah payah untuk mendidikmu, susah payah untuk menyekolahkan engkau dan seterusnya. Yang ditanamkan cuma jasa-jasanya orang tua saja. Padahal harusnya yang lebih ditekankan sama dia adalah, kenapa berbakti sama orang tua? Karena Allah memerintahkanmu. Itu dulu. Baru nanti jasa-jasanya orang tua itu dibuat penguat saja. Tapi yang utama seorang anak berbakti sama orang tuanya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tuntutan perintah Allah. Aku adalah hamba Allah dan aku mentaati apapun yang Allah perintahkan kepadaku. Aku diperintahkan taat sama orang tua, maka aku taat kepadanya bagaimanapun kondisi orang tua itu. Ya, mau orang tuanya jahat. Karena miris kita lihat beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Berapa bulan yang lalu itu ada yang viral, di mana anak-anak, ada orang tua yang sudah tua renta, sama anak-anaknya ini dimasukkan panti jompo, kemudian dibikin perjanjian sama pihak panti jomponya itu, bapak kalau sudah mati jangan kabari kami. Nah, pernah tahu kasusnya itu? Ya, ada orangnya sudah tua, anak-anaknya sepakat seperti itu.
Ya, bapak nanti kalau sudah mati sudah langsung ngurus aja, nggak usah ngabari kita. Ya, artinya sudah, ini selesai tugasku, sudah naruh bapak di panti jompo. Ketika ditanya kenapa alasannya demikian, karena dulu bapak ketika kami anak-anaknya ini masih kecil, bapak sama sekali nggak pernah menafkahi kami. Bahkan bapak itu ngilang dulu dari kita sejak kecil. Yang membesarkan kita dari kecil adalah ibu. Maka kami anak-anaknya ini sepakat lebih berbakti kepada ibu daripada kepada bapaknya. Ini kalau ngikuti hawa nafsu, iya. Nek api bales-balesan loh ya. Ya kan? Ibu yang lebih kita lebih kita hormati, yang lebih kita sayangi, yang lebih kita taati. Karena ibu dari kecil single parent, ditinggal sama bapak rabi mana misalnya. Ya kan? Ngilang bapak tidak tahu kemana. Kita ini anak 4, anak 5 ini dibiayai, ditanggung hidupnya sama seorang wanita ibu. Ya. Terus ketika anaknya sudah dewasa, bapaknya moro-moro datang. Ya, ketika anaknya sudah dewasa, bapaknya moro-moro datang. Secara hawa nafsu mau nerima anaknya. Oh, kak apa ini? Nang dia kon bin. Ya kan, kemana saja kok dari dulu? Tak pernah ada kabarnya, tahu-tahu sekarang kita sudah jadi orang, anak-anaknya sudah jadi sukses, moro bapak muncul. Nah, maafin bapak nak ya, ndak ngaleo kon. Ini anak nggak dididik dengan tauhid. Kalau anak dididik dengan tauhid, justru dia yang mencari bapaknya. Dicari bapaknya sama dia, mana bapakku ini? Nggak peduli meskipun bapaknya dulu jahat, bapaknya dulu kejam, bapaknya dulu menelantarkan, nggak peduli. Kenapa? Tuntutan dari Allah. Allah yang memerintahkan aku untuk berbakti sama orang tuamu. Dia melihat bapaknya seperti melihat pintu surga. Dicari nggak pintu surga itu? Dicari sama dia. Ya, dicari. Ini pentingnya pendidikan tauhid. Ya. Sampai ada yang kemarin viral itu, artis katanya dia, nah, artis cilik. Ya, cuman sekarang sudah gede dia. Ya. Bapaknya dicaci maki sama dia di media, dicaci maki, dibongkar semua aib-aib bapaknya. Kenapa? Karena dulu ketika masih jadi artis cilik, ya ceritanya ketika dulu dia masih jadi artis cilik, maka bayarannya dia jadi artis itu kebanyakan diambil sama bapaknya. Ya. Kemudian bapaknya ini sudah cerai sama ibunya, nggak tahu bapaknya sekarang ini sudah pisah pergi. Ya. Dan dia belum mendapatkan jeripayah dari jadi artis itu, bayaran artis itu dia masih belum merasakan itu tadi, dibawa semua sama bapaknya, dicaci maki sama dia bapaknya. Padahal anak ini, saya pernah ketemu dulu waktu 2016 ini. Ya, dia berada, menghabiskan masa mudanya dengan mondok, ya, di pondok dia, di pesantren dia. Namun ternyata demikian, tidak cukup seseorang itu hanya ya belajar ilmu, ya menghafalkan Quran, menghafalkan hadis. Harus ditanamkan kepada anak-anak itu tauhid. Ya, jangan cuma mengejar hafalan anak-anak ini harus setor, harus hafal umur sekian, harus hafid. Ya, dituntut sama mereka hanya sebatas hafalan-hafalan saja. Tapi apa yang mereka hafal nggak paham mereka. Ya. Kembali ke sini. Poin yang keempat, hafid ala sum'ati walidaik wa syarafihima wa malihima. Nah, baru dirasani, jagalah kredibilitas atau kehormatan bapakmu, kedua orang tuamu. Ya, dijaga nama baik ayah dan ibu kita. Ya, ketika di luar dijaga nama baiknya. Jangan kemudian bapak sama ibu ini dijadikan sebagai bahan olokan, bahan candaan. Nggak dijaga marwahnya, nggak dijaga harga dirinya. Ya, ini guyonannya anak-anak terkadang juga nggak benar. Misalnya, kon itu kok apa ya? Kok iso ireng ngono? Iya bapakku ancen ireng ngono. Ini nurun bapakku ini memang. Ya. Saya jelek ini karena bapak saya jelek, gitu. Ya. Ini tidak menjaga marwah, tidak menjaga kehormatan bapaknya, kehormatan orang tuanya. Maka harus seorang anak menjaga marwah, kehormatan dan harta, ya harta ayahnya dan ibunya.
wala ta'khud syai'an biduni idnihima, dan jangan kau mengambil sesuatu apapun dari harta orang tua tanpa seizin dari mereka. Ya, nggak boleh. Ya, biasanya make barangnya seenaknya sendiri. Ya, make motornya langsung dipakai, nggak pakai izin dulu sama bapaknya, langsung dipakai, starter budal, nggak pakai izin sama orang tua. Ini juga termasuk uququl walidain, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ya. Kalau sebaliknya boleh, bapaknya langsung make punya anaknya, ngambil punya anaknya, boleh. Kok mikir antum? Boleh. Kenapa kok boleh? Naam, Nabi mengatakan anta wa maluka li abi, kau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Ya, kau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Cuman jangan ini juga ya, jangan semena-mena juga ya, mikirkan anak juga lah gitu loh. Anaknya mau kerja, motornya digawe gitu. Ya nggak dosa gitu loh. Cuman apa nggak tega sama anak gitu loh. Ya dosa sih enggak gitu loh. Ya. Nah, kemudian nomor 5, kata beliau, i'mal ma yasurruhuma walau min ghairi amrihima kal khidmati wa syira'il lawazim wal ijtihad fi talabil ilm. Kata beliau, berbuatlah sesuatu yang bisa menyenangkan kedua orang tua. Ya, kalau kita tahu bapak kita senang apa gitu, ya, apa yang membuat kedua orang tua kita senang, maka kerjakan. Meskipun tanpa diperintahkan sama orang tua. Nah, misalnya anak-anak ini ya, apa yang mungkin bisa menyenangkan ibu? Ya, misalnya rumahnya dibersihkan, ya, dipel, disapu, atau mungkin ada piring-piring kotor gitu, ya dicuci, meskipun tanpa perintah dari orang tua. Nah, itu pasti akan menyenangkan kedua orang tua itu. Ya. Seperti kata beliau kal khidmah. Ya, seperti berkhidmat, melayani orang tua, atau wasyira'il lawazim, membelikan apa-apa yang diperlukan sama orang tua tanpa menunggu orang tua minta sama kita. Ya, kita yang harus peka ya. Kita lihat orang tua ini butuh apa, maka langsung belikan, gak usah ditawari dulu, langsung belikan. Kalau kita tahu orang tua kita butuh itu, langsung belikan. Ya, gak perlu sampai orang tua nunggu minta. Oh, dia gak minta kok Ustaz. Ya, nggak ada orang tua yang kayak gitu. Ya mungkin ada, cuman jarang. Ya, orang tua itu meskipun butuh, nggak mau dia minta sama anaknya. Ya, dia masih bisa bertahan dengan kondisinya, nggak mau menyusahkan anaknya. Nah, kita yang harus peka sama orang tua. Ya, apa yang mereka butuhkan, kita penuhi kebutuhannya. Wal ijtihad fi talabil ilm, dan berusaha sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Orang tua itu, mereka itu butuh dampak yang real mereka rasakan daripada cuman sekedar hafalan-hafalan dari sang anak itu. Makanya diantara orang tua yang senang sama pondok pesantren ini, ketika pondok pesantren ini benar-benar menghasilkan, mencetak anak-anak yang dampaknya itu dirasakan langsung sama orang tua. Anakku sebelum mondok, sebelum di pesantren, ini ngomongnya itu kasar, ya, terus habis itu angel kandhanane, suka ngebentak. Tapi semenjak dia masuk pondok, semenjak dia dididik di pesantren, nggak kayak gitu anaknya tapi. Ketika ini anak masuk pesantren, maka tutur katanya jadi halus. Ya, kalau disuruh-suruh taat, patuh, nggak pernah membentak lagi. Itu yang lebih dibutuhkan sama orang tua. Daripada pulang-pulang, hafal Quran, hafal kutubus sittah, tapi perilakunya, kelakuannya sama saja. Apa manfaatnya buat orang tuanya kalau kayak gitu? Ya, betul nanti bermanfaat kalau mungkin didoakan. Iya, kalau didoakan. Tapi kalau cuma sekedar punya hafalan, ya punya ilmu, namun prakteknya nol, nah ini percuma.
Ya, maka berusaha untuk menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh, dan nampakkan di hadapan orang tua dampak daripada kita belajar ilmu ini. Ya. Nah, terutama ada kekhawatiran sebagian orang tua itu, dan ini banyak. Ketika anaknya itu ngaji sunnah, ya, ketika anaknya mulai ngaji sunnah itu ada ketakutan dari sebagian orang tua itu. Anakku kok jenggot misalnya. Banyak itu orang-orang bilang kayak gitu itu. Sampai akhirnya dilarang ngaji lagi. Ya kan? Karena orang tua sudah terdoktrin ya bahwasanya ini ajaran-ajaran radikal. Ya, ajaran keras. Nanti orang tuanya dikafirkan, orang tuanya nanti dibid'ah-bid'ahkan atau dibentak-bentak, disalah-salahkan. Apa? Agak ditahlili gitu. Namun kita sarankan kepada anak, coba kau sekarang mulai tampakkan perubahan di hadapan orang tuamu. Ya, tampakkan perubahan. Sejak kau ngaji ini, sekarang kau menjadi pribadi yang taat sama orang tua, jadi pribadi yang suka menolong orang tua, peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang tua, sehingga image-nya dia sebelumnya bahwa ngaji sunnah ini membuat anaknya menjadi keras, membuat anaknya menjadi radikal, menjadi kasar, akan hilang dengan sendirinya. Dan terbukti sebagian sudah mencoba seperti itu, terbukti orang tuanya yang ikut ngaji penasaran. Diajari opo yang di ustadz, ya kan? Apa yang diajarkan di kajian itu kok bisa sampai anakku ini berubah sedemikian? Yang awalnya tak kira dia berubah jadi keras, kasar, ternyata enggak. Kalaupun ada kesalahan dari orang tua, negurnya sopan. Ya, bapaknya ngerokok, ditegur dengan sopan, dinasihati dengan sopan. Ya, bukan kemudian rokok langsung diambil, langsung diijek-ijek, wah haram. Ya, enggak pernah diajarin gitu. Kajian sunnah ada ngajarin kayak gitu. Kita ngajarkan rokok haram. Kita ajarkan anak-anak kalau disuruh beri rokok sama orang tuanya, ditaati enggak? Tidak boleh ditaati. Ditolak dengan baik, bilang ya, mohon maaf Pak, saya nggak mau membunuh ayahku sendiri. Bilang seperti itu. Bagaimana bisa ada seorang anak yang tega membelikan racun untuk kedua orang tuanya? Ini anak yang durhaka Pak. Ya, saya nggak mau membunuh orang tua saya. Kok bisa membunuh? Iya, Allah sendiri mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan jangan kau membunuh dirimu sendiri. Dan bungkus rokoknya juga sudah bilang merokok membunuhmu gitu. Iya, saya nggak berani Pak. Kalau Bapak nyuruh saya beli yang lain, iya. Disuruh beli beras, disuruh beli air, iya. Tapi kalau beli rokok, enggak. Ya, saya nggak bisa. Karena nanti disebutkan di sini. Kalau kau tidak bisa memenuhi perintah orang tuamu, maka berikan minta udzur. Ya, berikan alasan kepada orang tua. Ketika kau tidak bisa memenuhi permintaannya. Kemudian poin yang ke-6. Syawirhuma fi a'malika kulliha wa'tadzir lahuma idza qararta lil mukhalafah. Kata beliau, usahakan ya musyawarah dengan kedua orang tua dalam setiap tindakan-tindakan yang akan kau lakukan. Misalnya Anda mau apa? Nikah lagi. Cepet ya antum. Nggak pakai musyawarah itu antum itu. Yakin langsung budal ya. Nggak pakai musyawarah tambah gak oleh. Ya enggak, kayak misalnya antum mau apa, buka usaha kayak, atau mau pindah rumah. Ya, atau mau ya apalah, usahakan melibatkan orang tua di situ. Kemudian dan tadi minta maaf, minta udzur apabila kau terpaksa tidak sependapat dengan orang tua, alias kau menyelisihi orang tua tersebut. Ya, misalnya tadi antum mau nikah lagi misalnya. Misal saja ini. Kalau kedaten ya wallahu a'lam gitu loh. Orang tua nggak setuju, jangan. Ya,
Tapi alasan yang diberikan orang tua ini cuman karena hawa nafsu gitu loh. Jangan, poligami itu bukan syariat, poligami itu syariat yang dolim, ya, syariat yang tidak adil. Ya, masa laki-laki boleh menikah lagi, perempuan nggak boleh nikah lagi? Nggak adil ini. Pokoknya alasan orang yang diberikan sama orang tua itu nggak syar'i alasannya itu, cuman bermodal hawa nafsu. Ya, sedangkan antum tahu ya bahwasanya memang hal tersebut disyariatkan. Maka ketika itu antum minta maaf sama orang tua kalau tidak bisa mentaati orang tua dalam hal ini. Ya, karena kondisinya bagaimanapun aku harus nikah lagi misalnya. Karena apa? Karena istrinya mempersilahkan misalnya, atau mungkin karena aku punya pekerjaan di luar kota, ya kan? Aku punya pekerjaan di luar kota, sedangkan istri nggak bisa tak bawa keluar kota karena anak-anak sekolah di Surabaya. Ya, daripada nanti saya khawatir jatuh dalam perzinahan, maka saya menikah lagi di sana. Ya, alasan yang dibenarkan syar'i, tapi orang tuanya menolak karena alasan-alasan yang tidak syar'i, alasan yang dari hawa nafsu. Makanya seperti ini, ngomong baik-baik, minta maaf. Ya, minta maaf. Dan tadi poin yang kelima, ada yang kelupaan, yaitu kita melakukan apapun yang membuat orang tua senang meskipun tidak diperintahkan. Nah, di sini perlu kita tekankan juga, hati-hati kalau kita tahu bahwa perbuatan tersebut berpotensi justru mendapatkan murka orang tua. Ya, justru berpotensi mendapatkan murka orang tua. Artinya itu sesuatu yang syubhat, tidak kita ketahui apakah itu disukai sama orang tua atau justru dibenci sama orang tua. Contoh misalnya, ini anak-anak ya. Biar supaya orang tuanya senang, maka mobilnya orang tua dicoret-coret, ya, dicoret-coret sama anaknya. Ya, biar orang tuanya senang, karena dia menimbang senangnya orang tua itu sama seperti senangnya dia. Dia senang coret-coret, maka orang tuanya juga senang coret-coret gitu. Dicoret-coret mobilnya, mau ngasih surprise sama orang tuanya. Ya, ternyata marah orang tuanya. Atau apa kasus-kasus yang lain yang tadi ada potensi kalau ini nggak disukai sama orang tua, ya, maka lebih baik jangan dilakukan. Lakukan yang pasti-pasti saja. Yang ketujuh, ajib nida'ahuma musri'an biwajhin muktasimin. Penuhilah panggilan kedua orang tua dengan segera. Ya, kalau orang tua manggil langsung dipenuhi panggilannya itu. Yo, Fulan, ya kok sih, gitu. Enggak boleh. Langsung dipenuhi panggilannya. Datang kepada orang tua ketika dipanggil biwajihin mubtasim, dengan wajah yang tersenyum, wajah yang sumringah. Bukan kemudian dipanggil Fulan, ya, apa sih? Sumpah, apa sih? Ada itu anak-anak banyak kayak gitu, sumpah gitu. Nah, ini termasuk ukukul walidain, termasuk durhaka pada kedua orang tua. Seraya mengatakan qailan na'am ya ummi wa ya abi, iya wahai ibuku, wahai ayahku. Wala taqul ya baba wa mama, papa atau mama. Ya, jangan memanggil papa dan mama, fahiya kalimatun ajnabiyah, karena itu adalah kalimat-kalimat asing. Ya, hasil dari niru siapa? Niru orang-orang kafir. Ya, tapi di sini bukan dilarang secara total, namun di sini lebih baik kalimat-kalimat yang dihindari, karena ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Meskipun tidak diharamkan secara total, tapi khawatir sedikit demi sedikit akan niru perangai orang-orang kafir, perilaku orang kafir terhadap kedua orang tua. Ya. Nah, orang kafir kan antum lihat orang-orang barat-barat bule-bule kalau sama orang tua kan kurang ajar kan, ya kan, perilaku mereka kan juga kurang ajar sama orang tuanya kan. Ya, papa, mama, mom, dad, gitu. Papi, mami.
Ya panggil sesuai dengan uruf kita, ayah, bunda. Kalau Ya. papa itu masih urf tuh. Masih apa? Masih urf. Masih uruf ya. Iya. Kalau papi ya. Papi, mami, Ya. mami, daddy. Ya. Apalagi ayah, ibu, bapak, emak. Nomor 8. Yang ketujuh ini ada penjelasan lagi. Kita bersegera memenuhi panggilan orang tua. Kalau lagi sholat, ya kalau lagi sholat, orang tua memanggil, kita teruskan sholat atau kita batalkan sholat dan memenuhi panggilan orang tua. Nah, dilihat sholatnya. Ya, kalau itu sholat sunnah, maka dibatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan orang tua. Tapi kalau itu sholat wajib, maka tetap meneruskan sholatnya. Apa dalilnya? Kisah siapa? Juraij. Ya, kisah Juraij yang terkenal. Ya, dari situ diambil kata para ulama, ketika sholat sunnah dibatalkan, penuhi panggilan orang tua. Tapi kalau sholat wajib diteruskan. Kecuali apabila orang tua memanggil dalam kondisi darurat. Ya, maka kalau sholat wajib ya dibatalkan, rumahnya kebakaran misalnya, ya kan, rumahnya kebakaran, dipanggil sama ibunya, tetap sholat dia, sholat wajib, ya karena panggilan orang tua ini sholat wajib teruskan, wis dikandani kobongan, diterus nampi dia, ya kosong. Iya, ketika kondisi apa darurat dan kita tahu itu kondisi yang mengharuskan kita bersegera, maka nggak apa-apa dalam kondisi itu dibatalkan meskipun itu sholat wajib. Orang tua apalagi yang sudah sepuh ya biasanya kepleset di kamar mandi dan kita tahu dia teriak-teriak kesakitan, ya maka bersegera kita menolongnya. Kemudian yang ke-8, akrim sadiqahuma wa akriba'ahuma fi hayatihima wa ba'da mautihima. Kata beliau, muliakanlah kawan-kawan orang tuamu. Ya, orang tua kita punya teman, ya punya sahabat, ya kita juga ikut memuliakan mereka sebagaimana orang tua kita memuliakan temannya, sahabatnya, kita memuliakannya juga. Dan karib kerabat dari kedua orang tua kita, ya bibi, paman, ya tante, saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, atau mungkin sepupunya ayah, sepupunya ibu, ya. Baik ketika orang tua masih hidup ataupun ketika orang tua sudah meninggal. Bahkan itu termasuk diantara birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan berbuat baik kepada teman-teman orang tuanya dan juga karib kerabat orang tuanya. Ya, tapi kalau Anda dapati teman-teman orang tua Anda ini adalah teman-teman yang buruk, ya maka nggak usah dibaiki. Misalnya Anda tahu orang tua Anda ini berkawan dengan fulan, yang Anda tahu fulan dan fulan ini merupakan orang yang buruk, entah dia orang kafir atau ahli bid'ah atau pelaku maksiat. Ya, maka yang seperti ini nggak perlu kemudian kita berbuat baik kepada mereka atau tetap menyambung hubungan dengan mereka. Enggak. Ya, karena dikhawatirkan keburukannya juga akan menimpa kita. Ya, bahkan seharusnya kita membenci mereka. Ya, karena mereka inilah yang membuat kedua orang tua kita terjerumus entah dalam kebid'ahan, entah dalam kesyirikan, entah dalam kekufuran. Itu gara-gara circle-nya dia yang jelek. Ya, gara-gara circle-nya dia yang jelek. Kemudian karib kerabat. Nah, di sini pentingnya kita ya, kalau posisi kita sebagai orang tua, pentingnya kita mengenalkan kepada anak-anak kita siapa karib kerabat kita. Jadi kalau ada keluarga datang, anak itu jangan disuruh masuk. Melbu. Enggak, suruh panggil anak itu. Nak, sini nak. Nih, ini sepupunya ayah. Ya, ini sepupunya ayah. Salim. Iya, kenalkan. Karena itu bentuk menyambung silaturahim. Nah, kalau ini adalah saudara ayah lain ibu misalnya,
Soalnya kakekmu dulu nikah. Loh, ada kayak gitu. Orang-orang tua itu dulu biasanya, orang tua kita itu dulu mesti kebanyakan punya saudara yang beda ibu. Iya, punya saudara yang beda ibu. Generasi kita ini saja sekarang yang sudah iya. Ya, kakek saya ke atas itu ya gitu semua gitu. Mulai bapak saya ini sudah mulai mandek ini. Apalagi diteruskan ke saya ini udah mulai mandek ini. Baik. Maka dikenalkan ya, supaya anak-anak itu tetap bisa menyambung silaturahim. Dan juga anak-anak dididik dengan nasabnya. Diajarkan kepada anak itu nasabnya, bahwa kau itu fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ya minimal yang masih bisa digapai lah nasabnya itu. Ya, artinya yang masih bisa terdeteksi nasabnya itu. Ya, sehingga kalau ada ketemu orang gitu, kau siapa? Oh, aku ini anaknya fulan. Loh, yang rumahnya di situ? Iya. Berarti bapakmu itu masih ada hubungan darah dengan ayahku. Oh iya, iya. Karena bapakku itu fulan. Nah, ketemu di fulan ini. Berarti beda sikap kita. Tidak lagi kita anggap dia orang lain, tapi kita anggap dia ini sebagai orang yang masih punya hubungan rahim dengan kita. Itu silaturahim itu yang punya hubungan darah dengan kita, bukan silaturahim reuni. Reuni silaturahim akbar. Sopo reuni? Siapa yang reuni? Keluarga kita dah. Bukan, reuni ini orang-orang luar, bukan keluarga. Nggak bisa disebut silaturahim. Ya. Dan maka kenalkan anak-anak kita dengan keluarga, karib kerabat kita. Kemudian yang ke-9, wala tujadilhuma wala tukhattihuma wa hawil bi adabin an tubayyina lahuma as-shawaba. Jangan engkau berdebat kusir dengan kedua orang tua. Ya, misalnya ini banyak orang tua yang mungkin mencela sunnah atau yang ngata-ngatai sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita. Maka berusaha dengan adab yang baik menjelaskan kepada mereka yang benar bagaimana. Ya, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti ini. Kalau masih ngeyel, sudah, gak usah diladeni. Oh, gak iso ngono pak. Oh, gak iso ngono sampean sing ngawur. Yo, enggak, ya sudah. Ya, kalau terus diladeni, semakin naik tensinya, semakin naik. Akhirnya sampai pada titik durhaka yang sangat parah, mungkin bisa sampai mengkafirkan orang tuanya, ya, atau mungkin bisa sampai mukul orang tuanya, nggak lagi bertegur sapa dengan orang tuanya. Ya sudah dijelaskan dengan baik, tapi tetap ngeyel menolak. Oh ya sudah, mungkin nanti lain waktu terbuka hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Lain waktu dicoba lagi, disampaikan lagi kepada orang tua. Yang benar itu begini, yang benar begini. Oh gak iso jari ini kiai ini kok niku sopo. Baru belajar hafale cuman hadis kullu bid'atin dolalah, kabeh wis dibid'ahno gitu kan. Oh ya sudah. Enggak usah diladeni sudah, enggak usah terpancing. Ya sudah. Wala tukhattihuma. Di sini penting. Beliau mengatakan jangan langsung memvonis orang tuamu salah. Ya jangan langsung memvonis orang tua salah, karena ya meskipun memang salah, tapi namanya orang tua itu punya punya harga diri yang harus dijaga. Ketika kita langsung menuding salah, ya dengan kalimat kita, oh salah, yang benar begini, itu akan menjatuhkan harga dirinya. Ya, sudah sampaikan saja yang hak. Ya setahu saya dengan merendah ya, bukan dengan nada menggurui. Ya, sepanjang yang saya ketahui bahwasanya yang benar itu begini. Wallahu a'lam, karena sedikitnya ilmu saya, ini yang bisa saya ketahui. Dan saya hanya mengamalkan apa yang saya ketahui. Ya, sedangkan apa yang Bapak lakukan ini saya tidak mengetahui ada dalil yang seperti itu.
ya kan? Ya, dengan adab demikian. Kemudian yang ke-10, kata beliau, la tu'anidhuma. Ya, jangan engkau menyangkal mereka. Apa cengkal? Cengkal itu, anid itu, iya dikandani ngeyel. Ya, cengkal ya. Ya, jangan engkau berbuat cengkal kepada kedua orang tuamu. Wala tarfa sautaka alaihima, dan jangan engkau meninggikan suaramu ya di hadapan kedua orang tuamu, kecuali memang budak. Beda lagi, itu kebutuhan jamaah. Iya, mau nggak mau memang gimana lagi, terus kita berlemah lembut, bersuara halus kepada orang tua. Orang tuanya budak, ya, memang punya gangguan di telinganya. Ya, maka mau nggak mau kita harus mengeraskan suara kita hanya dalam rangka supaya orang tua kita dengar. Wa ansit li hadithihima, dan diam ketika mereka berbicara. Ya, ketika mereka berbicara diam, jangan dipotong pembicaraannya, dengarkan. Wa ta'addab ma'ahuma, dan jaga adabmu bersama mereka. Wala tuz'ij ahada ikhwanika ikraman liwalidaika, dan jangan engkau mengganggu saudaramu sebagai bentuk penghormatan kepada kedua orang tuamu. Biasanya kakak yang suka nggudo adik, ya, diganggu adiknya, sampai adiknya nangis, sampai adiknya kesel, pegel, mangkel. Ya, dampaknya nanti siapa yang kena? Orang tua. Ya, orang tua nanti yang susah. Kemudian yang 11, kata beliau, inhad ila walidaika idza dakhala alaika wa qabbil ra'sahuma. Nah, ini urfnya sana ya. Yaitu ketika datang kedua orang tuamu masuk ke rumah, maka samperi dia, bangkit dan samperi dia. Jangan terus gini ya. Ini kita lagi duduk. Ini lagi duduk di ruang tamu ini. Kemudian orang tua datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap lungguh. Wong tua ini sing moro. Ya, orang tuanya yang datang. Pak, ya. Meskipun kita yang nyium tangannya, tapi kita posisinya duduk, dia yang berdiri. Enggak. Maka begitu dia masuk, maka kita berdiri, kita yang nyambut. Ya, kita yang nyamperin orang tua, bukan orang tua yang nyamperin kita. Ya, kecuali kalau memang kita lagi sakit gitu. Mau gimana lagi kan? Kita lagi sakit, berbaring di kasur, lagi opnam di rumah sakit, orang tua datang, kita berdiri. Wah, tambah parah sakitnya. Enggak, ini dalam kondisi normal. Ya. Inhad ila walidaika. Inhad artinya bangkit. Nah, dari sini apa? Ada kalimat apa yang antum enggak asing? Inhad kalimat perintah dari kata nahadha. Nahadha. Pakai dot, saudaranya sot. Apa artinya? Antum teringat dengan apa? Kebangkitan ulama. Ya, dari situ. Ya, inhad. Ya, bangkit. Ketika orang tuamu masuk, wa qabbil ra'sahuma, dan cium kening orang tuamu. Nah, ini adabnya orang-orang Arab. Ya, kalau di sini nggak tahu, mungkin itu suatu hal yang nggak sopan ya. Sopan nggak? Hah? Cium tangan ya di sini ya. Ya, kalau di Arab sana kita dapati orang tua dicium keningnya. Gitu. Kemudian nomor 12, sa'id ummaka fil bait. Bantulah ibumu di rumah. Wala tata'akhkhar an musa'adati abika fi amalihi. Ya, dan janganlah engkau mengulur-ngulur waktu ketika engkau membantu ayahmu dalam pekerjaannya. Engkau sih ya, disuruh ini nanti dulu. Engkau sih, yo engkau sih. Jangan, kata beliau, wala tata'akhkhar, jangan kau terlambat ya dalam membantu pekerjaan orang tuamu. Bersegera.
Kemudian yang ke-13, la tusafir idza lam ya'dzana laka walau li amrin hamin. Jangan engkau safar ketika kedua orang tuamu tidak mengizinkanmu, meskipun itu perkara yang penting. Ya, meskipun itu perkara yang penting. Bedakan antara penting dengan darurat. Ya, bedakan antara penting dengan darurat. Fa in utturirta fa'tadir lahuma wala taqta rasailaka anhuma. Tapi kalau memang darurat, ya terdesak, mau nggak mau kau harus safar, maka tadi minta udzur kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua, nggak bisa mentaati larangannya. Tapi ketika kau sampai atau ketika kau safar, jangan kau memutus surat, terus kabari orang tuamu. Ya, kabari, alhamdulillah sudah nyampe di kota A, alhamdulillah sudah nyampe di kota B misalnya, alhamdulillah sekarang lagi makan di rest area. Ya. Kemudian nomor 14, la tadkhul alaihima biduni idnin la siyama waqta naumihima wa rahatihima. Dan jangan kau masuk ke kamar orang tuamu tanpa izin. Ya, maka anak-anak itu diajarkan ketok pintu, jamaah. Ya, anak-anak itu diajarkan ketok pintu. Mau masuk kamar orang tua, ketok pintu. Jangan mentang-mentang, oh saya sayang sama anak, kamar saya, kamar anak saya juga. Ya, saya tidak membatasi aktivitas anak saya. Bahaya. Tahu bahayanya ya? Hah? Nggak ketok pintu dulu bahaya. Konangan ambil anak, repot nanti, ya kan? Nah, maka ajarkan, nah kalau mau masuk kamarnya bapak, ketok pintu dulu. Kalau bapak nggak jawab iya, jangan dibuka pintunya. Ya, tapi kalau bapak jawab iya masuk, nah baru dibuka. Paham? Ya, diajarkan. Ya mungkin pertama, kedua, mungkin masih ada salahnya anaknya tetap masuk tanpa salam, ya masih adaptasi. Ya, tapi tetap diingatkan, ayo, tadi nggak salam, metu, keluar, ulangi lagi, suruh keluar, ulangi lagi, tok tok tok, masuk, nah baru. Ya, jadi dibiasakan, meskipun kesannya agak kayak kok kereng gitu, enggak, itu untuk mendidik anak, biar terbiasa dia. Masuk rumah nyelonong tanpa salam, suruh keluar lagi, enggak, keluar lagi. Pak kebelet ini, enggak, metu mana sih, keluar. Tok tok, salam, assalamualaikum, nah, baru masuk. Kata beliau, apalagi di waktu istirahat kedua orang tua. Nah, ini lebih nggak boleh masuk, dan nok tok juga jangan, karena mengganggu mereka sedang tidur, sedang istirahat. Anak biasanya tahu jam berapa orang tuanya istirahat, ya kan, ketika malam terutama, atau ketika siang, tidur siang. Ya, maka nggak perlu tok-tok, ya kecuali kalau memang sangat penting urgent baru. Dan kadang tamu-tamu yang datang nyari orang tua kita itu kita juga harus selektif. Jangan belani tamu kemudian kita mengorbankan istirahat orang tua kita. Ada kita tahu ini tamu-tamu nggak penting, ini tekong gosip tok ini wong. Iya, saya dapati tetangga kita itu ada sukanya bertamu ke rumah nggak kenal waktu, pagi, siang, sore mesti nyari ibu saya, dok 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 dok. Ketika saya lihat, oh tidur orangnya, bangunkan, oh enggak bisa, enggak berani bangunkan, nanti saja kalau sudah bangun ke sini lagi. Orangnya sudah seumuran ibu saya, anak waktu itu masih kecil, cuman sumpek kan gitu loh. Ini Fulan tiap mesti ke rumah ini suwe, terus ngomong cerita sana cerita sini. Nggak penting-penting gitu omongannya. Akhirnya pekerjaan ibu saya jadi terganggu gara-gara dia. Iya. Sego durung adang di sego nggak iso. Ya. Nah, Anda juga harus gitu, selektif. Kalau Anda tahu ini orang-orang ini, tamu-tamu ini bahwa ini nggak benar, maka jangan gampang-gampang membangunkan kedua orang tua. Ya, kecuali kalau memang kita tahu dia ini benar-benar urgent, perlu sama orang tua kita memang, ya, maka nggak apa-apa, bangunkan. Tab yang ke-15 terakhir,
sebelum kita tutup, jadi nanti 15 poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Nah, poin 15 ini jangan disalahpahami, bukan berarti beliau membolehkan ya, hati-hati. Kata beliau, idza kunta mubtala bitadkhin fala tadkhun amamaha. Apabila engkau diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah berupa ngerokok, tuh, beliau menyebutkan merokok itu musibah. Ya, apabila kau diberi musibah oleh Allah berupa kebiasaan merokok, maka jangan merokok di depan kedua orang tuamu. Ya, jangan merokok di hadapan kedua orang tua. Di sini bukan berarti beliau membolehkan rokok, bukan. Ya, cuman ini memang buat orang-orang yang sudah tahu rokok ini haram. Cuman karena tadi hawa nafsunya nggak bisa berhenti, belum bisa berhenti dari rokok, ya, maka kalaupun kau merokok, jangan di depan orang tuamu. Dan kalau saya tambahi, jangan ganggu orang lain, jangan mendolimi orang lain. Ya, kalau bisa di ruangan tertutup, ya, asapnya itu sudah kau nikmati semuanya, jangan sampai ada yang lepas sedikit pun asapnya. Ya, jadi kalau di ruangan tertutup, beluk tok, aku nek isok beluk aku habis semua gitu loh. Iya, ditelan sendiri itu. Jadi meskipun rokoknya sudah habis, kan asapnya masih ada. Aku entekno pisan niku. Habiskan juga itu semua. Eman kan gitu kan. Iya, jangan kau berikan asapnya kepada orang lain. Orang lain nggak suka sama asapnya itu. Ya, apalagi yang naik motor itu. Ya, paling benci kalau motoran di depannya ada orang ngerokok itu. Nek gua abune itu, iya kena belakang gitu loh. Coba buatnya di depan gitulah, nggak apa-apa. Ini nggak buatnya di belakang, kena tilang ya, ya kan? Iya kena tilang. Kita cukupkan sampai poin 15 ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ya, Pak. Dari beberapa poin tadi, apakah berlaku pada mertua? Enggak, beda. Kalau mertua sama perlakuannya seperti orang-orang pada umumnya. Kita berbuat ihsan kepada mereka, kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kalau ditekankan seperti tadi, ya poin-poin yang memang dianggap sebagai ihsan, tapi tidak dengan kita, karena kita mertua ini nggak ada kewajiban nafkah kepada mereka, ya enggak? Ada kewajiban nggak kita menafkahi mertua? Nggak ada. Cuman kita berbuat baik, membantu mereka. Jadi tidak masuk ke mertua. Tapi bukan berarti kemudian mertua diperlakukan semena-mena, enggak. Tetap kita berbuat baik kepada mereka. Nah, wallahu a'lam. Salam. Bagaimana Ustaz kalau kita tinggal serumah dengan orang tua, tetapi orang tua kita itu masih melakukan hal-hal kesyirikan atau kebiaan, setelah kita kasih masukan-masukan tetap istilahnya ngeyel terus lah. Itu bagaimana? Apa kita harus keluar dari rumah atau tetap tinggal di situ, Pak Ustaz? Ya. Soalnya pasti akan berseteru terus, beda pendapat terus, Pak Ustaz. Ya tadi, ketika kita memang sudah menasehati orang tua tersebut, namun orang tua ngeyel, maka sikap kita tetap bersabar. Dan kalau dikatakan apakah ini sudah berumah tangga? Iya, tapi tetap tinggal serumah. Ya, harusnya memang idealnya ketika berumah tangga berpisah dengan orang tua. Maksudnya berpisah dengan orang tua itu bukan terus orang tuanya dicoret dari kakak, nggak dianggap orang tua lagi, bukan. Maksudnya istri itu punya hak untuk ditempatkan di tempat yang aman. Karena ketika gabung sama mertua, istri itu nggak aman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ana lupa ayatnya di surat, ana lupa suratnya juga. Askinuhunna min haitsu sakantum. Surat apa itu? Nah, surat At-Tolak. Nah, ya, surat At-Tolak. Antum perhatikan surat At-Tolak ayat yang ke-6. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum. Tempatkanlah mereka, yakni para istri-istri,
Ya, askinuhunna, tempatkanlah para istri-istri, pakai hunna bukan pakai ha. Berarti biro. Lebih dari banyak. Anak cuma ngartikan aja gitu loh. Min haitsu sakantum, tempatkanlah mereka ya tempatkanlah mereka di tempat kalian tinggal, min wujudikum. Ya, di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, ngontrak misalnya, ya rumahnya kecil. Intinya tempatkan mereka di tempat yang semampu kalian. Wala tudarruhunna, dan jangan kau timpakan kemudorotan kepada mereka. Ya, jangan kau menimpakan kemudorotan kepada mereka, bahaya. Di antara bahayanya adalah tinggal, kata para ulama, tinggal bersama mertua dan bersama ipar. Ya, tinggal bersama mertua dan bersama ipar. Itu membahayakan bagi istri. Kenapa? Karena kalau bersama mertua, mudorotnya bagi istri adalah dia selalu dimonitor sama mertuanya. Dan banyak yang seperti itu memang, dipantau terus sama mertuanya. Ketika sang istri kurang dalam memperlakukan suaminya, marah orang tuanya. Ya, marah orang tuanya. Ini anakku ini sejak nikah sama kamu mangane gak enak terus. Iya, pasti diomeli. Dan banyak yang seperti itu. Ya, karena namanya emak ya cinta sama anak lakinya gitu loh. Ya apa-apa ya dibelo, disayang. Terus bahayanya yang kedua, istri tidak bisa melayani suami dengan baik. Istri nggak bisa berdandan, kemudian pakai pakaian yang mungkin bisa nyenengkan istrinya. Iso onok morotuo. Iya, pakai pakaiannya. Kalau kan istri ketika suami datang, dia harus menyambut bersolek, menyambut suaminya, sehingga suami tiba di rumah itu dengan kondisi yang menyenangkan. Ya, nggak bisa dijalankan itu kalau sama orang tua, sama mertua. Apalagi ono ipar, ipare sing kesenengan tambahan. Iya. Bahaya ipare sing kesenengan, kegirangan. Nah, iya makanya bahaya kata Allah, wala tudarruhunna, jangan kau menimpakan bahaya kepada mereka. Ya. Kemudian juga ya itu tadi sih bahayanya bagi istri. Ada bahaya-bahaya yang lain ya, tidak separah yang tadi kita sebutkan. Kemudian jawaban kita yang kedua, apabila orang tua tetap kekeh ngeyel, berbuat kesyirikan, ya berbuat kebid'ahan dan yang lainnya, maka kita tetap barok, kita tetap berlepas diri, tidak ikut-ikutan kesyirikannya dan tidak ikut-ikutan kebid'ahannya, tidak ikut-ikutan kemaksiatannya. Ya, kita berlepas diri dari itu. Tetap nggak boleh dengan alasan menyenangkan orang tuanya kita sampai rela ya berbuat kesyirikan, rela berbuat kebid'ahan demi untuk membahagiakan orang tua, tidak. Karena tadi sudah dijelaskan, tidak boleh mentaati orang tua apabila itu bertentangan dengan syariat. Ya, namun tetap perlakukan dengan baik orang tua tersebut. Nah, yaitu ujian jamaah. Memang manusia diuji dengan ujian-ujian demikian itu. Dan itu justru menjadi ladang pahala bagi kita, sabar ngadepi wong tua. Ya kan, apalagi kalau tadi kita sampaikan ujian anak ketika orang tuanya lanjut usia. Ngamuan, ya kan, tantrum, rewel, ngomelan. Nah, itu ya ladang pahala, ujian bagi kita. Justru di situ letak pahala dan surga kita. Kalau orang tua dalam kondisi yang sehat, makanya Allah tadi mengatakan imma yablughanna indakal kibar, ketika mereka dalam usia yang kibar, usia yang tua. Ya, kalau anak ketika orang tuanya ini masih kuat, anak nurut sama orang tua karena wedi sama orang tuanya. Maka wajar kalau orang tuanya masih sehat seperti kita, anak-anak itu nurut sama kita, wajar karena kita ini masih punya power, masih punya kekuatan, dan anak takut sama kita karena kita masih punya kekuatan. Jadi ketaatan kita sama orang tua itu biasa, level biasa itu, karena ada sisi kita takut sama orang tua.
Tapi coba ketika orang tua sudah hilang kekuatannya, kesehatannya sudah mulai menurun, melemah badannya, ya kan, dulu mungkin tinggi kekar, sekarang sudah bungkuk, sudah keriput. Dulu mungkin punya fulus, punya uang banyak, sekarang justru anaknya yang punya uang banyak. Nah, muncul di situ sifat keangkuhan sang anak tadi. Ketika dia sudah punya kekuatan, orang tuanya yang sudah mulai melemah, nah, bisa nggak dia sabar sama orang tuanya? Keadaannya sudah terbalik ini. Bisa nggak dia sabar sama orang tuanya? Suami istri ya gitu, apa contohnya? Ya. Suami tak tua. Ya. Istrinya sudah tua gitu, suaminya masih kuat gitu. Ya. Bisa nggak masih setia gitu sama istrinya? Atau nikah lagi? Baik, betul. Salam. Terkait masalah pengobatan, apa mungkin keluar dari sana? Ada beberapa pengobatan yaitu meditasi. Salah satu lembaga yang dilakukan oleh non-muslim itu melakukan kegiatan tapa bata untuk semua penyakit, dan kegiatan itu terpaksa menggugurkan ibadah sholat Jumat karena terpaksa harus nggak boleh. Kalau hanya sekedar melaksanakan sholat wajib dipersilahkan, namun kalau keluar sehingga agak lama waktunya maka tidak diperbolehkan. Sehingga ada beberapa kesaksian seorang muslim melaksanakan kegiatan itu, sembuh dari penyakitnya, dan akhirnya merelakan dan meridhoi kegiatan tapa bata itu. Dan ini musibahnya terjadi kepada pusat-pusat kita, Ustaz. Barangkali Yes, memang bermasalah dari dulu, masih gak topo ya masalah. Manhajnya juga dari dulu memang diperingatkan akan akidah orang tersebut. Tapi di luar dari itu, kita wajib mempelajari hukum sebab dan akibat. Sering kita sampaikan ada namanya sabab hakiki, dan satunya lagi antum masih ingat sebab apa? Wahmi. Antum pahami kaidah ini. Ya, sebab hakiki ditentukan dengan dua. Apa dan apa? Dengan dalil dan dengan ilmiah. Artinya connect antara sebab dan akibat. Maka itu boleh kita kerjakan selama itu tidak ada unsur keharamannya. Ya, seperti misalnya berdoa itu sebab keselamatan. Ya, boleh hakiki? Hakiki. Ya, karena ada dalil. Zam-zam itu sebab kesembuhan. Apalagi hijamah, bekam, makan 7 butir kurma, ajwa di pagi hari, sebab terjaga dari sihir dan racun. Habbatus sauda itu sebab kesembuhan. Dengan apa kita tetapkan itu sebagai sebab? Dalil, dengan dalil. Maka kita tetapkan. Nah, ada juga yang kedua, nggak ada dalilnya, tapi connect antara sebab dan akibat. Helm itu sebab melindungi kepala kita dari kecelakaan. Ada dalilnya pakai helm? Nggak ada, tapi itu sebab yang dibenarkan, boleh. Ya, kemudian apalagi? Obat-obat medis lah, Panadol, Bodrek, Paramek, Puyer, itu sebab kesembuhan. Tetap yang menyembuhkan Allah, tapi ini sebab kesembuhan. Ada dalilnya? Nggak ada, tapi nyambung antara sebab dan akibatnya itu. Nyambung. Dengan kita minum obat itu, kemudian obatnya diserap oleh lambung. Nah, zat-zat yang ada dalam lambung, dalam obat tersebut itu bekerja untuk tadi menurunkan demam. Ya, memang nyambung sebab dan akibatnya itu. Nah, kalau pakai jimat, jimat ini bisa melindungi saya dari kecelakaan misalnya. Ada dalilnya? Nggak ada. Nyambung nggak sebab akibatnya? Nggak nyambung. Emangnya kalau ada kecelakaan, jimatnya ini apa fungsinya gitu loh? Apakah berubah jadi airbag? Ya kan, jimatnya kemudian keluar
Jadi airbag gitu, terus melindungi kita dari kecelakaan. Kalau kayak gitu, kayak kalau ada jimat kayak gitu, ya apa-apa, memang nyambung sebab akibatnya. Cuma namanya bukan jimat itu. Airbag itu namanya. Maka jimat ini masuk yang kedua, sabab wahmi namanya. Yaitu dia bukan sebab, tapi dianggap sama orang-orang sebagai sebab. Ya, diyakini sama orang-orang sebagai sebab, padahal nggak nyambung secara dalil, nggak nyambung secara hukum sebab akibat, nggak connect. Cuman diyakini karena terbukti katanya berdasarkan pengalaman sepanjang saya dulu saya nggak pakai jimat, kecelakaan terus. Ben metu ono sing nabrak uang lah, nabrak motor lah, tapi sejak saya pakai jimat belas gak tahu kecelakaan tuh. Meskipun terbukti ya dia nggak pernah kecelakaan sejak pakai jimat, tapi tetap itu adalah sebab yang apa, hakiki atau wahmi? Wahmi, tetap itu sebab yang salah, nggak nyambung. Saya jualan pagi-pagi, jualan nasi pecel. Ada pembeli pertama, oh ya berapa? Ini 10.000 Pak. Ya. Dia meyakini dengan gerakan-gerakan ini tadi itu membuat dagangannya laris. Banyak orang-orang yang beli sama dia. Ada dalilnya? Ya ada. Nyambung nggak? Apa hubungannya gitu loh? Dengan mukul-mukulkan kotor kabeh gitu loh panganane. Iya memang yakin dia, keyakinan dia yakin dengan gerakan itu bisa mendatangkan pelanggan. Tapi nyambung nggak? Yang bisa mendatangkan pelanggan kalau mau yang nggak ada dalilnya adalah dengan cara-cara yang nyambung, promo, masang iklan, nyambung kalau masang iklan, betul nggak? Antum masang iklan misalnya banner di luar, ya sedia nasi pecel, buy one get one free, misalnya, ya. Nyambung, dilihat dibaca sama orang, diamperi warungnya, beli nasi pecelnya, nyambung hukum sebab akibat. Nah kalau cuma dengan gerakan-gerakan gini toh, apa dampaknya? Tapi kita katakanlah meskipun terbukti Ustaz, iya saya nyoba Ustaz, sehari saya nggak pakai mukul-mukulkan uang itu, gak payu mulai isu sampai bengi siji kono sing dodol. Kalaupun memang terbukti seperti itu, tetap kita katakan itu sebab yang wahmi, bukan dilihat dari hasilnya, lihat dari prosesnya. Ya, pernah saya analogikan, dua orang sama-sama mengendarai motor. Yang satu safety riding, dia naik motor dengan berkendara, dia berkendara itu dengan safety, helmnya dipakai, spionnya lengkap, lampunya nyala, ratingnya nyala, remnya berfungsi, taat rambu lalu lintas, bawa surat-surat. Ya. Yang kedua nggak safety riding dia, helm gak digawe, spion gak ono, lampu mati, rating gak ono, remi blong, gak ono surat-surat, ya kan, melanggar lampu lalu lintas, lawan arus misal. Selamat tapi selamat sampai tujuan dari Surabaya ke Jakarta. Lawan arus. Namanya selamat. Yang pertama, yang safety riding, kecelakaan dia, nggak nyampe tujuan. Antum kalau ditanya mana di antara dua orang ini yang benar, loh saya mikir. Padahal kecelakaan dia, tapi tetap antum katakan itu yang benar. Ya. Yang kedua ini salah dia, masih tutup, meskipun dia mencapai tujuannya. Ini mindset yang perlu kita bangun. Jangan kita tertipu dengan hasil, lihat prosesnya. Jangankan masalah agama tadi, masalah duniawi juga gitu. Pernah ada juga, dan ini nyata, ada orang yang merokok. Dia itu katanya dari SD sudah ngerokok, sampai sekarang kalau nggak salah sudah umur 50 lebih, tetap ngerokok. Gak ada penyakit sama sekali dia. Iya. Pernah check up di rumah sakit, paru-parunya nggak ada masalah, jantungnya nggak ada masalah. Padahal ngerokok itu luar biasa, nggak pernah berhenti. Sehat dia.
Nah, ada orang yang benar-benar jaga kesehatan dia, nggak ngerokok, rajin olahraga, makanan itu nggak mau dia, yang kolesterol, manis-manis, nggak mau dijaga sama dia. Ya, istirahat juga diatur sama dia. Loro, opname deh. Iya. Loh, iya, semua takdir, masih tadi juga takdir. Antum kalau ditanya mana di antara dua orang ini yang benar, yang betul, yang benar? Yang sakit tuh. Yang antum tiru justru yang siapa? Hah? Yang rokokan yang ditiru. Itu kebanyakan orang kayak gitu. Karena ngelihat hasilnya dia. Iki sing rokokan sehat, tak rokokan ae ngono. Yang dilihat hasilnya bukan prosesnya, padahal enggak, justru yang dilihat prosesnya. Ini prosesnya sudah benar. Cuman karena akidah kita sehat dan sakit itu siapa yang ngasih? Allah. Kita hanya dituntut untuk berusaha mencari sebab. Dan sebab yang kita jalankan harus sebab yang hakiki tadi. Bukan yang hakiki saja, yang hakiki dan juga halal. Karena ada sebab yang hakiki tapi nggak halal. Nyambung, hukum sebab akibatnya nyambung tapi nggak halal. Orang pengen punya anak. Ya, orang pengen punya anak. Dia cari cara bagaimana punya anak, berzina. Sebab hakiki nggak? Nyambung nggak sebab akibatnya? Nyambung, berzina, nyambung punya anak. Tapi halal, haram. Luwe, lapar. Dia cari sebab yang bisa mengenyangkan. Dengan apa? Makan babi. Ya, yang dimakan babi. Berhasil nggak dia kenyang? Berhasil kenyang. Berarti sebab apa itu? Hakiki. Makan babi sebab yang hakiki. Namun halal atau haram? Haram. Maka sebab hakiki yang halal. Nah, sekarang kembali kepada meditasi tadi. Ada dalilnya? Nyambung secara sebab akibat? Hah? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Mana ada penelitian ilmiah kayak gitu? Nggak ada. Justru itu adalah cara orang-orang kafir dalam beribadah. Ya, agama kita kalau katanya ini biar psikologi, biar jiwa menjadi tenang, biar jiwa menjadi tentram. Al-Quran sudah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, itu Al-Quran. Ya, ada kemudian pakai cara-caranya orang kafir, topo, meditasi, meskipun berhasil, pikiran jadi fresh, ya kan? Orang-orang katanya musik itu bisa menenangkan jiwa katanya. Berapa banyak musisi-musisi yang malah stres, bunuh diri. Ya kan? Kebanyakan musisi-musisi matinya gimana? Bunuh diri, narkoba. Stres katanya musik bisa menenangkan jiwa. Ya. Maka nggak dibenarkan. Itu justru masuknya ke dalam tasyabbuh bil kufar. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini kan oknum ustadznya itu memang dari dulu, nggak heran sudah. Ya, sejak. Ya. Yang masalah maaf tadi sama orang tua. Apa itu? Yang masalah maaf tadi sama orang tua tadi. Maaf. Ya. Kalau dia benar, kan nggak ada masalah ya. Kalau misalnya dia mengingatkan tapi orang tua tersinggung, marah, kita sudah minta maaf misalnya. Apa dengan maaf itu kok udah gugur atau gimana? Atau harus ridho? Ya, orang tuanya juga betul-betul memaafkan, ridho dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu. Dan ini berlaku juga untuk orang yang terdolimi itu. Saya minta maaf ya. Penting aku sudah minta maaf. Urusan dia mau memaafkan nggak memaafkan urusannya dia. Dia sering kita ingat tuh. Itu apa masih nanti pertanggungjawabannya? Enggak, sepanjang kita sudah berusaha ya untuk minta dimaaf, kita berusaha untuk meminta maaf kepada dia dengan ya dengan tulus, kemudian juga dengan sungguh-sungguh. Maka kalau dia tidak memaafkan, ya sudah, itu urusan dia nanti. Yang penting tetap, ya kewajiban kita di dunia kita nggak bisa memaksa. Ya kalau untuk akhiratnya nanti, ya tergantung ininya juga, tergantung kesalahannya juga gitu loh. Ada memang kesalahan-kesalahan yang orangnya itu benar-benar menuntut sampai di akhirat.
Ya, tapi ada kesalahan-kesalahan yang memang orangnya itu sebenarnya bisa dimaafkan di dunia ini karena terlampau sepele permasalahannya itu. Ya, tapi ada yang sampai menuntut di akhirat. Ya. Makanya seorang waspada, nggak cukup dia hanya minta maaf, namun dia juga harus berusaha untuk mengambil hati orang tersebut agar benar-benar memaafkannya. Karena hak orang tersebut untuk tidak memaafkan. Hak orang tersebut untuk tidak memaafkan. Sebagaimana Nabi dahulu ketika Fathu Mekah, Nabi memaafkan semua orang-orang Mekah, kafir Quraisy yang pernah menyakiti beliau kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang nggak dimaafkan sama Nabi SAW. Yang pertama Abdullah ibnu Khattal, kemudian yang kedua Abdullah bin Abi Sarah, kemudian yang ketiga Maqis bin Sobabah, dan yang keempat siapa? Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Tuh, secara asal 4 orang ini nggak dimaafkan. 2 diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh 4 orang ini. 2 berhasil terbunuh dan 2 dimaafkan oleh Nabi SAW. Itu hak Nabi. Ya, makanya orang yang menghina Nabi itu langsung dibunuh, entah dia tobat ataupun nggak tobat. Orang yang mencaci maki Nabi itu dibunuh oleh penguasa, baik dia tobat ataupun tidak tobat. Berbeda dengan orang yang mencaci maki Allah, kalau dia tidak bertobat dibunuh, kalau dia bertobat dimaafkan. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau Nabi, kita nggak tahu apakah Nabi memaafkan atau tidak. Sedangkan Nabi sudah nggak ada. Ya. Wallahu a'lam. Oke. Pengen. Satu aja, siapa yang belum? Ya. Masalah persusuan. Saya dalam pernikahan dan belum punya anak. Ya apa? Dalam pernikahan belum punya anak. Terus saya ngadopsi anak. Istri saya beli obat-obatan supaya menghasilkan Susu. Nah, setelah anak ini dewasa, apakah jadi mahram? Ya, kalau susunya 5 kali kenyang, iya sudah menjadi mahram buat istri Anda dan juga otomatis buat Anda juga dan anak-anak kandung Anda, anak-anak kandung antum. Jadi antum punya anak kandung ya, dan ini ada anak susu. Maka kalau sudah 5 kali kenyang, pernah disusui oleh istri Anda 5 kali kenyang, maka dia ini sama seperti anak-anak kandung dalam hal mahramnya. Ya. Tapi kalau 5 kali belum kenyang, cuma 3 kali, maka dia belum dikatakan sebagai anak susu. Sampai lepas sendiri. Bukan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terakhir wis. Kalau disuruh orang tua melakukan perbuatan maksiat di acara atau tempat kita, terus orang tua itu anak itu nggak mau dan akhirnya orang tua itu marah dan mengatakan kata-kata kayak doa yang macam bodoh itu menjadi doa setelah Enggak kena. Sama seperti ibunya siapa? Abu Hurairah. Ya, sama seperti ibunya Abu Hurairah. Bahkan dia sampai marah, aku tidak akan menyisir rambutku selama-lamanya sampai Abu Hurairah kembali ya ke dalam agamanya. Ya, artinya aku tidak akan ngurus hidupku lagi sampai Abu Hurairah kembali kepada agamanya. Maka Nabi tetap memerintahkan Abu Hurairah untuk berbuat baik kepada ibunya, namun dengan tetap mempertahankan agamanya. Ya, maka kalau ibunya mendoakan keburukan-keburukan gara-gara sang anak tidak mau mentaatinya dalam kemaksiatan, maka tidak akan mungkin dikabulkan hal tersebut. Kecuali kalau ada plusnya. Ya, kecuali kalau ada plusnya, ibunya marah. Ya, gara-gara bukan cuma anaknya menolak ikut dalam acara-acara bid'ah itu, bukan. Tapi anaknya ini sak kurang ajari pisan, sak bentaknya juga, maka ibunya nggak ridho, marah gara-gara bentakan-bentakan anaknya tadi itu. Nah, itu beda lagi. Ya. Ada masalah doa ini di poin 20 berapa gitu di kitab ini. Nanti insya Allah kita bahas tentang doa orang tua kepada anak itu adalah doa yang mustajab. Maka hati-hati ketika mendoakan anak.
Kalau pegel sama anak, jaga lisan, jangan sampai mendoakan keburukan untuk mereka. Karena doa orang tua itu mustajab. Tapi saya kira ini, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.